Apa itu keselamatan? Karena kita tidak memeluk sebuah agama saja. Kekristenan itu bukan agama. Sebenarnya kekristenan itu adalah jalan keselamatan. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia, punya segala sesuatu, tapi ujungnya dia binasa? Apa baiknya jikalau seorang memperoleh seluruh bumi, seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Sudahkah saya diselamatkan? Kalau Anda sudah bisa menjawab pertanyaan itu, Anda pasti akan peduli sama orang lain. Ketika kita terjamah, ketika kita menemukan Yesus, kita mau keluarga kita juga menemukan Tuhan. Kalau kita sendiri sudah diampuni, kita melihat orang berdosa pasti terbeban. Aku dulu bejat, aku diberi kesempatan ketika melihat teman kita yang masih rusak, kita akan mendoakan mereka. Sebab kita tahu, kalau kita bisa, mereka juga bisa diselamatkan. Nah itu keluar dari kasih. Nah yang kayak gitu, Tuhan sangat-sangat hargai. Yang disebut berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, meskipun keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tapi pertobatan itu harus kita alami. Kita harus berjuang, bukan untuk membeli keselamatan. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, free gift. Makanya kasih karunia. Anda bahkan tidak berkeringat. Yesus yang berpeluh darah di Getsemani, Yesus yang berdarah-darah di kayu salib, Yesus yang bayar harga. Tetapi yang namanya berjuang di sini itu pertobatan dan keputusan. Kenapa kita harus berjuang? Banyak rintangan untuk orang itu bertobat. Sadarkah Anda? Jadi bukan Tuhan yang mempersulit keadaan, tetapi memang keadaannya sulit. Tambah tahun, tambah tua. Dunia ini semakin tua pula, semakin susah. Semakin susah orang ikut Tuhan. Dulu lebih gampang doa sebelum makan. Sekarang lebih malu, lebih tertekan. Anak muda untuk mau hidup kudus lebih sulit zaman ini. Yang membuat sukar, membuat sulit, itu bukanlah Tuhan. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, Tuhan sudah membelinya dengan darah. Yang membuat susah memang banyak rintangan di dunia, Bapak Ibu Saudara. Makanya kata berjuang di sini itu, you harus buat keputusan radikal untuk ikut. Siapa ikut Yesus nggak pasti lawan arus. Tidak gampang. Bukan Tuhan yang membuat susah, tapi dunia yang membuat susah. Setan membuat susah. Roh jahat tahu bahwa waktunya sudah dekat. Iblis itu tahu dia tidak forever bisa menggoda dan menghalangi. Dia tidak selama-lamanya bisa bekerja. Sebab sudah menunggu dia yang namanya lautan api. Tahukah Anda lebih gampang masuk ke neraka? Di dalam dunia ada dua jalan. Yesus berkata ada dua gerbang. Lebar dan sempit mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Lagu sekolah minggu itu. Tapi yang sempit, ada glory, ada kemuliaan. Iblis akan mati-matian menghalangimu. Belum lagi ada satu lagi antek ini yang paling harus Anda waspadai. Kedagingan Anda. Daging manusia berdosa. Ayo saya tanya. Lebih gampang berdoa atau tidur? Daging kita itu udah bahkan alamnya Adam dan Hawa. Makanya berjuanglah itu artinya strive, berusahalah. Agonize, berdarah-darahlah. Kalau kamu tidak berdarah-darah, berusaha, berkeringat juga, berjuanglah untuk masuk ke pintu sesak itu. Kemungkinan besar selama-lamanya akan mengundur pertobatan. Tidak akan pernah sungguh-sungguh mengabdi kepada Kristus. Anda kalau tidak buat langkah lawan arus, Anda akan terbawa arus. 90% keputusanmu. Yang 100% itu, 10% keadaan. Tidak ada orang yang akan terjebak masuk surga, itu tidak ada. Setiap orang yang masuk ke pintu gerbang berlian itu, dan tanahnya emas murni, itu setiap orang yang masuk ke situ itu, pegang kunci alias mereka memutuskan sendiri. Makanya keselamatan sedikit saja kalau orang diselamatkan, jawabannya iya. Berapa banyak? I don't know, saya tidak tahu. Karena dunia setan, dunia iblis dan daging kita akan mati-matian menghalangi kita masuk ke sana. Belum lagi, kita nggak bisa ikut-ikutan dan nggak bisa ajak siapa-siapa. Kita hanya bisa beritakan Injil, bukan ajak siapa-siapa. Dan itu pun nggak bisa paksakan, itu harus dari kesadaran. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saya tidak tanya ritual agamamu, sebab agama tidak menyelamatkan. Tapi di dalam hatimu, sudahkah engkau bertobat dari dosa-dosamu? Sudahkah engkau berserah penuh? Sudahkah Anda melengsarkan diri sendiri dari tahta di hati? Siapa yang jadi Tuhan atas hidupmu? Dirimu? Kemauanku, mi. Percuma Anda memeluk agama karena agama tidak menyelamatkan. Jalan keselamatan itu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Hidupku bukannya aku lagi tapi sekarang Yesus dalamku. Sudahkah kau lengser dari tahta hidupmu? Sudahkah digantikan dengan Tuhan? Sebab bukan mereka yang berseru Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ini bukanlah peraturan agama, melakukan kehendak Bapakku yang pertama di sini yang mendatangkan keselamatan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Sungguh-sungguh jadikan dia Tuhan atas hidupmu. Sudahkah kamu selamat? Bukan menurut pikiranmu, tapi selamat menurut firmanku.
Are you saved? Mujizat terbesar adalah keselamatan. Anda dan saya, kita semua harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Gak bisa ikut-ikutan. Ikut Tuhan tuh gak bisa ikut-ikutan, sungguhan. Secara pribadi.